Bab 1157. Arah yang dia tunjuk persis di mana Seto berada, namun saat ini Seto dengan tenang mengikuti kerumunan untuk mengungsi, tanpa panik, karena dia tahu yang menunjuk ke arah 100 orang itu bukanlah dia. Orang yang ditunjuk by Rentu memang bukan dia, tapi dua orang laki-lakinya dengan pakaian kasual hitam. Setelah Seto gagal menyerang Ratu, kedua bawahannya telah melarikan diri ke kedua sisi dengan cepat, satu pergi dan yang lainnya sesuai dengan rencana sebelumnya, dan tentu saja mereka dianggap oleh 100 orang sebagai tangan mereka berdua. Terlebih lagi, tembakan anak panah barusan kebetulan ada dua. Setelah 100 orang tu si Chong Lin Yu selesai berbicara, dia memberi isyarat untuk menyusul kedua pria berbaju hitam itu. Tetapi Kui Mulang dan Bi Yuewu di belakangnya mengambil langkah di depannya dan sudah memimpin. Satu pergi dan yang lainnya mengikuti dua orang ini. Saudara Niu, biarkan mereka pergi. Lin Yu meraih pembantaian 100 orang dan berkata dengan suara yang dalam, tugas utama kita sekarang adalah melindungi Ratu. Lagi pula, belum diketahui berapa banyak orang di organisasi Shenmu yang ikut campur. Jadi mereka harus lebih berhati-hati sekarang untuk melindungi Ratu dulu. Bagaimana mereka bisa masuk? Ratusan orang sempat bingung. Mereka tidak tahu bagaimana orang-orang dari organisasi Shenmu akan muncul di tengah keramaian. Anda harus tahu bahwa ada orang dari pesawat militer yang membantu patroli di luar, dan ada orang dari polisi untuk diinterogasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk. Wajah Lin Yu sangat suram. Dia tidak berbicara, dan buru-buru memanggil 100 orang untuk membunuh ke sisi Ratu. Kemudian dia melihat sekeliling, menyeret seorang anggota Departemen Pesawat Militer yang selama ini berjaga di dekatnya, dan bertanya dengan cemas, di mana orang tuaku? Dengan Tuan Muda Li dan yang lainnya, saya pergi ke gedung kantor di dalam untuk menemukan kakak Li Zenseng. Anggota divisi pesawat militer buru-buru berkata, kami berdua lewat bersama. Lin Yu mendengar bahwa ibu mertua tua dan ibu mertua pergi ke gedung kantor untuk menemukan Li Zenseng dan buceng mereka. Dia menghembuskan napas tiba-tiba, dan kemudian bertanya, apakah semua orang yang duduk bersama mereka lewat? Hanya Xie Changfeng, Zheng Suji, Song Minghui dan lainnya yang duduk bersama pasangan tua Jiang Jingren dan Qin Xiulan. Oh, lulus bersama. Anggota Departemen Pesawat Militer buru-buru setuju. Lin Yu menghela nafas lega dan mengikuti seorang pengawal dan Hao Ningyuan dan yang lainnya, mengawal Ratu dan yang lainnya ke mobil di luar. Itu konyol. Ini konyol. Wajah Tuan William memerah, dan dia terus berteriak, Menteri Hao, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kami diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan atas undangan Anda, tetapi Anda tidak dapat menjamin keamanan dasar Ratu dan keluarga kerajaan. Ya, kali ini salah kami dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda dan Ratu. Dengan keringat dingin di dahi Hao Ningyuan, dia melengkungkan tubuhnya dan terus meminta maaf. Hatinya sengsara. Mereka tidak melalaikan tanggung jawab mereka atas kejadian ini, dan hubungan antara kedua negara juga bisa retak karena kejadian ini. Bahkan pertukaran TCM dan kerjasama yang baru saja terjalin akan hancur total. Lin Yu, yang berada di samping, memiliki wajah hijau dan tidak pernah mengatakan apa-apa. Yang lebih dia pedulikan adalah bagaimana orang-orang dari organisasi Shenmu menyusup di bawah tindakan pencegahan yang ketat. Haha, meskipun kelompok limbah ini gagal, itu masih cukup bagi He Jiarong untuk minum panci. Saya melihat bagaimana He Jiarong akan menjelaskan kepada Daing kali ini. Pada saat ini, Chu Yunxi dengan cepat meninggalkan tempat kejadian bersama ayah dan saudara perempuannya dan masuk ke dalam mobil. Dia tertawa keras dengan wajah sombong, saya harus mengatakan bahwa rencana Zhang Yiting cukup bagus kali ini. Diam. Chu Xilian berteriak pada Chu Yunxi dengan dingin. Chu Yunxi melihat lurus, dan dengan cepat tersenyum. Duduk di barisan belakang, Chu Yunwei tiba-tiba membelalakkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan kakaknya.
Dia tampak sangat terkejut. Dia menatapnya dengan tidak percaya dan sepertinya memahami sesuatu dalam sekejap. Ternyata masalah ini terkait dengan Zhang Yiting. Dan kakak serta ayahnya rupanya sudah tahu tentang itu. Mereka berdua tahu dengan jelas, tetapi tidak mengungkapkan sedikit pun, meninggalkan Ratu Inggris dalam situasi berbahaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kami bahkan tidak mengetahuinya. Chu Xilian berkata dengan dingin kepada Chu Yunxi. Ya, kami bahkan tidak tahu. Chu Yunxi mengangguk dengan cepat. Yun Wei, apa yang barusan kamu dengar? Chu Xilian bertanya pada putrinya dengan suara yang dalam. Aku tidak mendengar apa-apa. Chu Yunwei sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Chu Xilian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kapan saja, Anda harus ingat bahwa Anda berasal dari keluarga Chu. Jangan khawatir, ayah, kakak punya ukuran. Chu Yunxi melirik adiknya dengan lembut, dan kemudian menyalakan mobil dengan cepat pergi. Ekspresi kegembiraan tak terlukiskan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan sedikit lagu dengan lembut, dan hatinya sangat bahagia. Kali ini, upacara pembukaan He Jiarong benar-benar ngeri, dan dia menghela nafas jijik padanya. He Qingwu naik ke mobil saat ini di bawah perlindungan He Ziqin dan lainnya. He Qingwu khawatir tentang Lin Yu pada awalnya. Masih dengan keras kepala menolak masuk ke dalam mobil, Xiao Manru membujuknya untuk tidak khawatir, dan seseorang dari Departemen Pesawat Militer datang untuk membantu setelah beberapa saat, jadi dia santai dan naik ke mobil. Pada saat ini, Li Qian, Shen Yuxuan, Zhou Chen, Sui Qin, Song Zheng, Song Minghui, Xie Changfeng, Zheng Suji, Qin Xiulan, dan Jiang Jingren semuanya berada di bawah perlindungan dua anggota Departemen Pesawat Militer dan pergi ke gedung kantor institusi medis TCM. Pergilah. Jika Zhu Laoxi masih hidup, dia pasti akan menemukan bahwa kedua anggota ini adalah dua orang yang sebelumnya mengikutinya untuk menyelamatkan Chun Seng dan Qiuman. Tepat ketika semua orang buru-buru masuk, seorang pria berkulit gelap berjas melengkungkan tubuhnya dan dengan cepat berlari ke arah mereka. Wei Hao. Dua orang dari Departemen Pesawat Militer itulah yang pertama menemukan Seto, dan berteriak dengan marah kepada Seto. Lalu dia bergegas menuju Seto. Namun, kekuatan mereka berdua dan Seto terlalu jauh. Dalam 1 menit, Seto terpotong di leher dan jatuh ke tanah. Kemudian Seto mengeluarkan kedua belati pada keduanya dan bergerak maju. Kerumunan bergegas, dengan cibiran dingin di sudut mulutnya. Meskipun dia merindukan dan tidak membunuh ratu, dia sekarang dapat membunuh ibu dan ayah mertua He Jiarong tanpa kecelakaan, dan dia juga dapat membawa kelompok kerabat dan teman ini bersamanya. Ini hadiah ekstra untuk He Jiarong. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah seorang jenius, dan dia datang dengan rencana yang luar biasa. Sekarang Bu Cheng dan 4 orang lainnya telah dieliminasi, Lin Yu dan Bai Rentu hanya menjaga ratu. Dua tuan baru berada di bawah 2 orangnya. Tertarik pergi, tidak ada yang peduli dengan kelompok orang ini. Dia sekarang menjadi serigala lapar dengan taring, dan sekelompok orang di depannya adalah sekelompok domba yang akan disembelih. Lari, lari semuanya. Lari terpisah. Ekspresi Shen Yuxuan sangat berubah ketika dia melihat Seto bergegas ke depan, dan dengan tergesa-gesa menyapa semua orang dan melarikan diri. Kerumunan itu berteriak kaget, dan segera bertebaran seperti burung dan binatang. Seto tidak mengejar yang lain, dan bergegas langsung menuju pasangan tua Jiang Jingren dan Qin Xiulan di kiri depan. Anda memberikan pengalaman kecil yang luar biasa.